Bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya berbicara tentang Henok. Kehidupan Henok dari keturunan Set. Ya. Henok berada di tengah-tengah dunia yang waktu itu dunia gelap. Tapi Henok dikatakan berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah, artinya berjalan bersama dengan Allah. Tuhan menginginkan kita di akhir zaman ini, di mana dunia kurang lebih sama dengan dunia zaman itu gelap. Kalau kita baca, ada keturunannya Kain yang tidak mau hidup ya dengan Allah, tanpa Allah. Ya, bahkan Kain dikatakan pergi jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Set menurunkan anak-anak dan menurunkan Henok, yang dikatakan Henok itu bergaul atau berjalan dengan Allah. Itu sebabnya tema yang saya berikan adalah Henok berjalan dengan Allah di tengah dunia yang gelap. Ya. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya. Lalu ia tidak ada lagi, Ya. sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok ini dia berjalan bergaul dengan Allah 300 tahun. Berabad, 3 abad. Dia bergaul berjalan dengan Allah. Lalu Henok tidak mengalami mati secara jasmani. Henok diangkat hidup-hidup. Ya. Rasul Paul juga mengatakan dalam Korintus, tidak semua kita mati, karena ada juga yang diangkat hidup-hidup. Ya. Tapi khususnya Henok, dia berabad-abad ini jalan dengan Allah, bergaul dengan Allah. Sesudah itu dikatakan Henok sudah tidak ada. Ya, Henok bergaul. Banyak orang berpendapat seperti ini. Kalau mau hidup seperti Henok, kudus. Ya, kudus, suci. Bergaul dengan Allah itu artinya hidup suci, hidup benar. Maka orang itu harus pergi ke suatu tempat sepi dan mulai bertapa, mulai di situ menyendiri, ya, tidak menikah dan sebagainya, supaya bisa hidup kudus dan hidup benar. Tetapi kalau kita baca di mana Henok ini adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah dalam kekudusan, dalam kebenaran. Tidak mungkin bisa bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah kalau hidupnya tidak sama dengan Allah punya mau. Ya. Jadi Henok apa ada istri? Ada. Ada anak, ada keluarga? Ada. Banyak orang beristri, hidupnya benar. Banyak orang tidak beristri, malah hidupnya tidak benar. Ya, jadi bukan soal beristri, berkeluarga, ya, hidup di tempat ramai atau bertapa. Itu tidak menentukan bahwa kita hidup benar dan kudus. Henok membuktikan ini. 300 tahun dia berjalan bersama Allah. Di tengah-tengah masa itu kurang lebih sama masa sekarang ini. Dunia waktu itu dipenuhi dengan orang-orang yang sudah tidak takut akan Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, seperti contohnya
keturunannya Kain. Ya, mereka tidak jalan dengan Allah. Mereka rata-rata punya istri lebih dari satu. Tolong kita baca itu ayatnya ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Nah, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Ada dan Sila, dengar suaraku. Ya, Hai istri-istri Lamek, ya, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. ya, Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. ya. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sudah membunuh, membalas dendam, kemudian tidak pernah merasa salah. Ya, bahkan dia umumkan. Terus, Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. bukan main ini orang. Kain itu membunuh Habel. Ya, kalau handai kata Kain dibalas 7 kali, maka dia lebih dari itu. Terus, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. ya, Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. nah, disinilah kemudian lahir keturunan Set yang akhirnya di situ ada Henok. Dan kemudian Henok mempunyai anak namanya Metusalah. Metusalah punya anak namanya Lamek, dan Lamek mempunyai anak namanya Nuh, cicit daripada Henok. Cicitnya ini berperilaku yang sama dengan Henok. Dia punya opah buyut. Ya, berperilaku yang sama. Bergaul dengan Allah. Berjalan bersama Allah. Dan hidup benar di tengah-tengah angkatan yang begitu jahat. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, aku melihat bahwa manusia sungguh jahat. Manusia amat jahat di masa Nuh. Sehingga Tuhan mengatakan, aku akan menghukum manusia dengan air bah. Bayangkan di tengah-tengah dunia yang jahat itu. Nuh itu bisa hidup berjalan dengan Allah, hidup benar. Dan bukan hanya Nuh, tapi juga istrinya Nuh. Anaknya 3, menantunya pun 3. Hidup dengan benar dan takut akan Allah, sering mempersembahkan korban di atas mezbah. Jadi Nuh ini salah satu keturunan Henok, cicit yang mengikuti jejak opanya. Ya, kita baca itu Kejadian 6 ayat yang ke-5 lebih dahulu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah mencarikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. kalau kita baca Kejadian 6 ayat 2 dan 3, ayat 2, Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, Ya. siapa saja yang disukai mereka. ya, Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. ya. Dikatakan ayat 9, tolong dibaca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini meniru opah buyutnya. Bergaul, berjalan dengan Allah. Jadi perjalanan Henok, kalau saya melihat, perjalanan yang tidak bisa dipisahkan dari rumah tangga, keluarga. Sebab Henok punya anak, namanya Metusalah. Metusalah ini adalah manusia yang paling panjang umurnya di bumi. Tapi Henok adalah manusia yang tidak mengalami kematian. Diangkat hidup-hidup oleh Allah.
karena dia hidup demikian rupa dengan Allah. Nah, perjalanan hidup Henok ini tentu dimulai dari keluarga. Rumah tangga Allah, rumah Allah, suami istri. Itu perjalanan hidup Henok dimulai dari situ. Set turun kepada anaknya dan kepada Henok. Mereka itu berjalan bersama Allah. Seringkali kita tidak paham. Kita pikir kalau kita bawa diri kita, anak-anak kita ke gereja itu cukup. Kasuh ibadah sudah beres. Ya, memang kita perlu datang ke tempat ibadah dalam persekutuan, perhimpunan jemaat untuk bersama memuji muliakan Tuhan. Tapi ingat, yang tidak boleh dilupakan yang paling penting, kehidupan yang benar dan kudus itu mulai dari keluarga, rumah tangga. Itu sebabnya saya selalu katakan tidak mudah menikah. Harus cari pasangan yang benar-benar takut akan Tuhan sehingga kamu bisa mempunyai keluarga. Gereja, gedung tempat ibadah adalah pertemuan. Tapi di rumah, bagaimana suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana orang tua kepada anak. Ini sangat penting, apalagi di akhir zaman. Jadi hidup berjalan dengan Allah itu dimulai dari rumah tangga. Jadi nggak benar bahwa orang kalau nggak menikah, bertapa, sendirian, ya itu pasti hidupnya benar, kudus. Tidak. Karena Henok membuktikan dia punya istri, dia punya anak, itu salah. Ya, tapi kehidupannya itu dimulai dari rumah. Kalau saya baca kitabnya Kejadian pasal 6, Nuh ini itu juga punya rumah tangga, punya istri, punya anak 3, punya 3 menantu. Tapi mereka hidup di tengah-tengah dunia yang kurang lebih seperti sekarang ini. Mereka hidup berjalan dengan Allah. Nuh selalu mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Berhasilnya anak-anak keluarga kita itu dalam kekristenan, kehidupan rohani dimulai dari orang tua yang berohani, berjalan dengan Allah, yang mendidik anak-anak hidup dalam Tuhan. Karena saudara jangan sembarang menikah, apalagi dengan pasangan yang tidak berimbang, tidak sama-sama orang percaya, ya. Atau juga mungkin orang Kristen namanya tapi tidak sungguh-sungguh. Carilah orang Kristen yang benar, yang lahir baru, yang hidupnya berubah, yang hidupnya benar. Bukan gantengnya, bukan banyaknya duitnya, bukan pekerjaannya tingginya, jabatannya, tidak. Itu tidak menentukan. Ya, begitu rusaknya manusia. Sampai pada zaman Yohanes Pembaptis dalam perjanjian baru, dia mengatakan supaya bapak kembali kepada anak, anak kembali kepada orang tua. Begitu pentingnya pesan Tuhan termasuk kepada kita sekarang. Itu pesan untuk anak-anak kembali pada orang tua kembali pada anak-anak, suami dan istri demikian utuh. Diutuslah Yohanes Pembaptis untuk mendahului Yesus lahir di dunia, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Apa itu? Bapak kembali anak, anak kembali kepada bapak. Jadi intinya kehidupan berjalan dengan Allah, bergaul Allah itu dimulai dari rumah tangga. Henok adalah orang yang berumah tangga, bukan tidak.
Nuh adalah orang yang berumah tangga, bukan tidak. Anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet itu juga adalah anak-anak dari hasil adanya suami istri Nuh. Jadi kehidupan rumah tangga ini sangat penting. Intinya dari sana. Kalau rumah tangga baik, baik semua. Kalau rumah tangga kacau, kacau semua. Ya, tolong dibaca Injil Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. ya, Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. ya. Jadi supaya bapak-bapak kembali, pikirkan anak-anakmu yang terlalu sibuk. Ada yang papa-papa cuma ingat uang. Mama-mama uang. Bersolek, cuma itu intinya. Anaknya terbiar. Ya. Ini keluarga yang tidak mengerti betapa pentingnya keluarga. Ya. Ada yang sampai karena pekerjaan tidak bisa lagi ngontrol anaknya. Ya. Ada karena pekerjaan suami tidak lagi bisa ada waktu untuk istri. Dan sebaliknya demikian. Ya. Memprihatinkan. Sedangkan Tuhan punya rencana keutuhan keluarga di tengah-tengah dunia yang mulai kacau balau ini. Seperti zamannya Henok. Rata-rata istri 2, lebih dari 2. Ya. Kawin mengawin. Kumpul kebo. Itulah kadang kondisi manusia. Dan itu juga kondisi akhir zaman. Ya. Ke gereja itu baik. Tapi lanjutkan di rumah. Ya, ke gereja itu baik, lanjutkan. Ya, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Itu juga diajarkan di kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose. Mari kita baca, ya. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Terus? Hai suami-suami, kasihilah istrimu, Ya. dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, jadi itu hubungan suami istri. Suami dan istri. Anak, silakan dibaca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, Ya. karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak taat. Ini hubungan keluarga. Keluarga yang baik akan menghasilkan hubungan dengan Allah yang baik. Seperti Henok mengajarkan keluarganya. Sampai kepada cicitnya yang namanya Nuh. Itu orang yang berjalan bergaul dengan Allah. Ya. Jadi di keluarga ini adalah sekolah iman. Saya ulangi ya. Keluarga rumah tangga itu sama dengan sekolah iman. Sekolah rohani. Ya, itu adalah benteng rohani kita. Rumah tangga. Ya. Mulailah bangun mezbah doa. Harus ada waktu untuk mezbah doa. Jangan cuma tiap pagi bangun sampai malam ngejar cuma uang. Uang terus. Makin dikejar uang itu makin lari. Tapi makin kita kejar Tuhan, kita dapatkan Tuhan, kita dapatkan semuanya. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Ini yang kurang, teori ini yang kurang dipahami.
dan tidak dipraktekkan. Makanya orang susah. Apalagi zaman susah sekarang. Susah. Cari duit, susah. Karena fokusnya duit. Akhirnya salah langkah. Akhirnya susah. Karena uang salah langkah. Menderita, penuh air mata. Syukur Tuhan mengajar. Alkitab mengajar saya pribadi. Kalau dulu saya juga orang yang tidak tahu apa-apa. Kejar tiap malam sampai malam. Duit yang dikejar. Ya. Sampai sakit. Bagaimana kalau sampai subuh ada di pelabuhan? Gimana saudara? Uang saja. Dipikirin uang. Uang tidak bisa mempertahankan hidup saudara. Seberapa banyak pun. Ya, ingat itu pentingnya mezbah doa. Papa, mama, anak ngumpul. Sebentar aja. Jangan rutinitas, jangan. Tapi itu kesungguhan, ada kesungguhan. Baca 1-2 pasal perjanjian baru, perjanjian lama. Lantas berdoa sama-sama. Jadi anak itu dilatih berdoa. Dilatih juga pimpin doa. Ya. Kalau sudah sampai seperti itu, nah itulah gereja. Mulai intinya dari rumah tangga. Kalian Henok. Bukan orang yang tidak kawin, tidak menikah, bertapa, menyepi di gunung. Tidak. Di tengah-tengah dunia di mana waktu itu gelap. Orang kawin sampai bukan satu istri. Hidup jauh dari Tuhan, itu keturunan Kain. Ada keturunan Set yang tidak berjalan seperti Kain. Ya dari situ awalnya. Jadi didik anak, ini yang kedua. Kalau sudah bangun mezbah, didik anak-anakmu, bukan hanya nasihat, bukan hanya teguran, tapi dengan kasih dan contoh dalam Tuhan. Jadi anak lihat papanya, lihat mamanya. Nah itulah. Didik anak dalam kasih dan takut akan Tuhan. Bukan ayah yang kejam, tapi dididik dengan baik. Takut akan Tuhan. Ajari anak dari kecil. Didiklah anakmu sejak kecil takut akan Tuhan. Maka anak itu akan berjalan dengan baik. Ya, jadi intinya mulai dari rumah. Suami istri ada pergaulan. Anak suami seperti saudara. Ya, satu ikatan. Jadi kita tetap hidup dalam dunia yang seperti ini, seperti sekarang. Tapi ada hubungan yang baik antara suami dan istri dan anak. Ada mezbah doa, ada didikan. Itu kalau kita baca, banyak waktu saudara baca di Amsal, itu di situ ada didikan anak. Bagaimana ayah, dengarkanlah ayahmu, dengarkanlah ibumu. Itu buat anak-anak. Ya. Jadi gambaran Henok ini adalah gambaran yang menjadi teladan kita. Henok ini patut diteladani. Jadi sampai dia 365 tahun dia diangkat oleh Tuhan. Tidak mengalami kematian. Hidup 300 tahun, 3 abad bergaul dengan Allah itu. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Nuh bergaul. Jadi Henok ini
memberikan kita satu contoh yang sangat baik untuk kita pelajari. Berjalan bersama Allah, bergaul bersama Allah. Apa gunanya dapat seluruh isi dunia, dapat uang banyak, tapi Allah tidak berjalan. Hari Minggu kita dengar banyak orang Kristen cari berkat. Berkatnya ada, tapi Allahnya tidak. Ya, kita mau berjalan dengan Allah, aman dalam lindungan Tuhan sampai masa tua. Alkitab mengatakan sampai masa tua aku menggendong. Jadi kita ini kalau sudah tua, aduh, menjadi penghiburan. Tuhan gendong saya. Karena kita berjalan bersama Allah. Satu waktu ada satu orang yang ikut Tuhan mulai dari muda sampai dia sekarang usia lanjut tua. Ketika dia sudah lanjut usia, dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, waktu saya muda saya masih berguna banyak. Saya bisa ini, bisa itu, bisa. Sekarang saya sudah tua. Apakah Tuhan masih ada berserta saya, berjalan dengan saya? Ditanya sama Tuhan. Dan malam-malam dia mimpi. Dalam mimpi itu diperlihatkan tapak kaki, jejak kaki di tanah. Selalu ada empat, berarti satu pasang kaki Tuhan, satu pasang kakinya. Itu masih muda-muda. Sekarang ketika usianya sudah tua, susah lagi, sakit-sakit, banyak persoalan, banyak pencobaan. Lalu dia tanya Tuhan, Tuhan apa engkau meninggalkan saya? Kok saya sakit-sakit, saya susah-susah. Nah, Tuhan kasih mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat hanya ada satu pasang tapak kaki. Bukan 4 tapi 2 tapak kaki. Dia bilang apa? Tuhan, ternyata itu tapak kaki punya saya. Mana Tuhan? Tidak berjalan di sampingku lagi. Tuhan menjawab dia, anakku, karena engkau sudah tua dan tidak kuat jalan, maka aku gendong kamu. Jadi itu tapak kaki 2 itu adalah punyaku, bukan punyamu. Aduh, dia menangis. Dia sujud kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu setia. Jadi berjalanlah dengan setia dengan Tuhan seperti Henok setia. Apapun sekelilingnya. Orang kawin 2 kali. Ya, dia tetap setia pada istrinya. Alkitab pun mengatakan, hendaklah kamu setia pada istri masa mudamu itu. Ya, jadi semua kehidupan dimulai itu dari rumah tangga. Berjalan bersama dengan Allah. Jadi didik anak-anakmu dengan baik dari kecil. Ya, didik. Dan nanti kau akan melihat bagaimana tuayannya. Ya, dalam Tuhan. Jadi, saudara, bukan 1 minggu, 1-2 minggu untuk mendidik orang. Itulah. Dunia semakin gelap. Ya, semakin gelap. Semakin gelap. Tapi kalau saudara baca, ya, Yudas pasal 1, di situ disinggung lagi Henok. Dia menjadi saksi kebenaran. Sampai hari ini saya kabarkan tentang Henok. Ini saksi kebenaran. Dunia semakin gelap. Keadaan pernikahan tidak betul. Ya. Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, Ya. telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya.
hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, Ya. karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Jadi kalau lihat Henok, di tengah-tengah kegelapan itu, dia menjadi saksi kebenaran. Orang mau lihat hidup pernikahan kita, hidup keluarga kita, kelakuan kita sehari-hari. Itulah kita. Ya, gereja banyak kali diperjuangkan untuk penuh, sesak penuh jiwa-jiwa. Pertanyaannya, apakah jiwa-jiwa yang datang memenuhi tempat itu kemudian dijadikan pengikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan, beserta dengan Tuhan, jadi muridnya Tuhan yang berkarakter seperti Tuhan? Ini pertanyaan ini. Banyak, penuh. Kuantitasnya, wah luar biasa. Tapi Tuhan juga tidak hanya mencari kuantitas. Memang Tuhan mau lebih banyak orang lebih selamatkan, lebih banyak orang memenuhi gereja, tempat ibadah itu lebih bagus. Tapi Tuhan mau menekankan supaya setiap orang yang hadir itu punya kualitas rohani. Seperti Henok. Di tengah-tengah dunia yang begitu, dia tampil bersaksi. Menjadi kesaksian, kata kitab Yudas itu. Henok menjadi saksi kebenaran. Dia berani pergi ke tengah masyarakat, memperingatkan mereka tentang penghukuman yang akan datang. Apa kita menjadi saksi? Atau kita cuma diam? Takut orang tersinggung, atau kita ngomong-ngomong pelan-pelan. Jangan sampai orang itu rasa tidak suka pada saya, karena saya kasih ingat nih. Banyak kali saya berkorban seperti itu. Saya memberitahu orang begini, begitu, tersinggung, malah marah. Ya, ini akhir zaman. Tapi mau tidak mau, seperti Henok. Kalau saudara baca lagi, coba tolong dibaca itu. Ya. Kitab Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam, Ya. telah bernubuat, Ya. katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dia bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Itu masih Henok. Keturunan keberapa itu dari Adam. Bernubuat, menjadi saksi, memberitakan sesungguhnya kedatangan Tuhan. Nah sekarang kita ini bukan lagi di zamannya Henok, tapi di zaman di mana sangat dekat waktu Tuhan datang, sangat singkat. Tapi orang Kristen yang hari-hari dikejar apa? Materi, dunia, kekayaan dunia. Suami dan istri sama saja. Disuruh bersaksi, tidak bersaksi. Suruh bicara tentang Tuhan, tidak mau. Tidak punya kesaksian. Itu sebabnya saya kembali, intinya itu dari rumah. Kekristenan yang benar akan dari rumah, seperti Henok, seperti Nuh. Anak-anaknya Nuh selamat. Itu adalah iman yang dimulai, sekolah iman yang dimulai dari rumah. Sekolah iman. Di situ orang belajar. Suami dan istri. Ada waktu malam-malam semuanya sudah selesai, makan, istirahat, sembahyang, baca Alkitab. Apa itu dilakukan banyak orang Kristen? Tidak. Ya.
Jadi mari kita jadi saksi kebenaran seperti Henok, bernubuat. Dia menyuarakan, memperingatkan mereka tentang penghukuman yang akan datang. Saya ingin ingatkan saudara, di ibadah ini, kedatangan Kristus sudah terlalu singkat dan penghukuman yang akan datang. Selama kita masih diberi kesempatan melayani ya, jangan tinggalkan ya. Jangan ya. Yang kejar dunia, uang, ini ditinggalkan. Kamu akan jadi susah. Ya, jangan. Memang kita tidak bebas dari masalah. Masalah selalu ada. Tapi ingat, Tuhan mencari orang yang setia. Bukan setia sementara waktu, setia sampai akhir. Dan tinggalkan pelayanan. Mari kita melayani. Jangan oleh karena di sana dapat penghasilan bagus, saya tinggalkan pelayanan. Saudara akan rugi. Saya ingat ada satu kesaksian dari seorang jemaat kaum muda yang ada di Surabaya dulu, berapa puluh tahun yang lalu. Dia punya pelayanan di kaum muda. Nggak tahu pelayanan musik atau pelayanan apa. Tapi dia juga kerja di perusahaan farmasi. Lalu suatu waktu perusahaan itu memutuskan mengangkat dia jadi kepala cabang di kota Ambon, Maluku. Nah, dia datang kepada pendetanya, gembala yang sudah almarhum. Ya. Dia mau pamit, dia mau permisi, tapi dia juga ragu. Yang ditanya, terus pendetanya tanya, pelayananmu mana kau pilih? Jabatan dengan di tempatmu di Surabaya waktu itu cuma sales biasa atau apa begitu. Ini jadi kepala cabang, tapi ini ditinggalkan pelayanan. Dia bilang, saya ini masih tanda tanya, bimbang, ragu. Ya sudah, itu tanda bahwa suara hatimu itu suara hati yang betul. Jangan tinggalkan pelayanan. Dimanapun Tuhan bisa kasih kamu berkat. Dimanapun Tuhan bisa angkat kamu. Nah itu iman. Ya saya tidak tinggalkan pelayanan saya. Saya akan kasih tahu perusahaan, saya tidak ingin jadi kepala cabang di Ambon. Saya tetap di Surabaya. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu, sekian waktu, ternyata akhirnya dia di Surabaya malah jadi kepala cabang dari wilayah besar. Kalau pergi di Ambon, kecil. Ini langsung. Gembala itu seringkali juga jadi tempat bertanya. Orang rohani itu juga bisa memberi penjelasan. Tapi sekarang ini banyak orang suka tersinggung, marah kalau dikasih tahu. Ya, jangan tinggalkan pelayanan. Tapi saya di sini susah. Saya punya jabatan kecil, gaji kecil. Atau ada orang bilang, aku di sini nggak punya kerjaan, semua susah. Apa gunanya Alkitab, saudara? Baca di Alkitab. Bagaimana kalau tidak salah dalam kitab Kejadian pasal 26? Ishak tinggal dan keluarganya di tempat di mana di situ kelaparan. Dan apa yang terjadi dengan Ishak? Dia mau pergi ke tempat lain di mana ada makanan. Tapi Tuhan bilang apa? Ishak, jangan pergi ke sana, tinggal di sini.
Coba tinggal di sini. Ishak apa? Taat. Ishak apa? Setia. Lo banyak orang tidak taat, tidak setia, akhirnya betul-betul meninggalkan, melawan perintah Tuhan. Akhirnya apa? Susah hidupnya. Kita baca itu Kejadian 26. Bagaimana Ishak itu diberkati sehingga di tempat di mana resesi ekonomi, kelaparan, justru dia makin banyak berkatnya, karena yang menjadi berkat, pemberi berkat itu Tuhan sendiri, yang kasih napas hidup saya dan saudara. Ya, Kejadian pasal 26 ayat 1 mulai. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, Ya. kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ya. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Ya. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, Ya. yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Coba saudara. Karena Abraham telah memelihara firman-Ku, kewajibannya kepadaku, maka aku akan pelihara kamu. Ini kembali keluarga. Keluarga itu sekolah iman. Di situ sekolah rohani dimulai. Abraham menjadi contoh. Sehingga Tuhan mengakui, karena Abraham maka aku akan memberkati engkau. Lalu apa? Si anak ini juga apa? Tinggallah di Gerar. Mana bisa hidup negeri lapar, nggak ada makanan, nggak ada uang. Di sini susah. Di Jakarta bagus, di sini susah di Manado. Oh, di luar negeri bagus. Coba, apa kata Tuhan? Tinggal di sini, tempat lapar. Dia tidak bantah Tuhan. Di sini kelaparan? Enggak. Tuhan berfirman, aku akan berikan semua itu tempat. Itu kan janji, belum kenyataan. Ini firman Tuhan, janji Allah. Janji Allah pasti dipenuhi, saya percaya. Yang kasih hidup kita siapa? Tuhan. Kalau Tuhan kasih hidup sama saya kasih napas. Masa saya tidak makan? Masa tidak dipelihara? Ya. Sudah baca ayat 12. Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Iya. Sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kalau yang menjadikan berkat itu Tuhan, bukan tempatnya, bukan kotanya, bukan negerinya. Banyak orang susah. Ya. Padahal Tuhan bilang di sini kamu bisa makan, lebih banyak dapat. Ya. Terus Dan orang itu menjadi kaya. ya, Bahkan kian lama kian kaya. kian lama, kian kaya.
sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, saudara, memang kita tidak bebas dari namanya masalah. Kita tidak bebas dari sakit, mungkin penyakit, kelemahan kita. Tapi ada Tuhan yang berjanji. Ayah-ayah jadilah teladan. Ibu-ibu jadilah teladan buat anak-anak. Bawa ke gereja, di tempat ibadah, jadikan dia bukan hanya datang memenuhi tempat di gereja, tapi jadikan itu anak yang beriman kepada Tuhan. Didik dia. Dan dimulai dari iman ayahnya. Makanya sekolah iman itu di keluarga. Ajari sekolah doa di sana. Ya, dari rumah. Jadikan rumah tempat pertama. Dengar, jadikan rumahmu tempat pertama berjalan dengan Allah. Suami bergaul dengan Allah, istri bergaul dengan Allah, anak pun bergaul dengan Allah. Jadi rumah itu sekolah untuk bersama, berjalan bersama Allah, bergaul dengan Allah. Seperti Henok, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Ishak. Kita punya Alkitab, tapi kita tidak baca. Kita punya Alkitab, tapi kita dengar. Kita hadir di gereja, kita dengar firman. Tapi kita lupa sesudah kita pulang. Kita tidak mempraktikkan. Di tengah-tengah dunia, mari kita didik anak-anak dari rumah. Timotius dididik oleh siapa? Eunike. Eunike dididik oleh siapa? Oma Lois. Jadi orang yang beriman, dipakai Tuhan, dididik seperti itu. Bukannya main-main, bawa main-mainan. Ya, tapi saya percaya di tengah dunia, mari kita tetap konsisten. Artinya tetap ikut Tuhan. Konsisten berjalan dengan Tuhan. Jangan hidup seperti dunia. Dunia ini menghadapi masa depan, jangan takut. Berjalan setiap hari seolah-olah Tuhan ada di samping kita. Ya, itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan benar-benar ada. Katakan amin. Saya percaya Tuhan benar ada. Kan Tuhan yang bicara. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ. Banyak orang tidak percaya. Ada Tuhan di sampingmu? Ada. Yo, Alfa. Ada, King. Siapa kasih hidup? Tuhan. Dengar-dengaran. Kalau kau dengar-dengaran kepada Tuhan, kamu akan jadi seperti Ishak. Kian lama, kian apa? Mari kita seperti Henok. Hari demi hari. Setia. Sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita.